Selamat pagi, anugerah Tuhan melimpah atas setiap kita, khususnya hari ini calon mempelai berdua, yaitu Yosef Pradana Hutamadi dan Adelia Adiantari Meliano, yang hari ini akan memasuki prosesi pemberkatan pernikahan. Kita sehati, kita akan dukung doa keluarga ini, calon keluarga baru ini, bahkan seluruh keluarga besar untuk anugerah Tuhan yang akan mereka terima sesaat lagi. Mempelai pria akan memasuki ruangan disusul oleh mempelai wanita bersama dengan Papa dan Mama. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita akan tinggikan Tuhan sama-sama. Dancing my soul, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Yosef Pradana Hutamadi dengan Adelia Adiantari Meliano. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Dan juga Tuhan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga mereka membangun rumah tangga berdasarkan kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak rencana-Mu bagi mempelai berdua sungguh tergenapi dalam kehidupan mereka, dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Amin. Kami serahkan semua ini di dalam kasih dan anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Pada mempelai berdua dan kita semua mari berterima kasih kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang spesial bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Yosef Pradana Utamadi dengan Adelia Adiantari Meliano. Hari ini Anda berdua bahagia? Ya mestinya sangat bahagia. Hari ini sudah dinanti-nantikan, sudah direncanakan sebaik-baiknya. Saudara mempelai berdua sudah berdoa untuk pasangan hidupmu. Dan selama kalian pacaran, apakah Yosef engkau berdoa, Tuhan apakah Adelia ini adalah tulang rusukku. Demikian juga Adelia, apakah engkau berdoa pada saat engkau pacaran dengan Yosef, Tuhan apakah Yosef ini pasangan hidupku. Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya. Tuhan sudah memberikan jodoh yang terbaik, pasangan yang paling tepat. Harus dengan yakin. Itu yang akan menjadi bekal yang memberikan kekuatan Anda berdua dalam membangun kehidupan rumah tangga. Nanti ketika engkau hidup bersama-sama, Anda akan melihat pasanganmu ya makin mengenal dan juga ada banyak hal mungkin yang tidak pernah diduga, tidak pernah terpikirkan. Ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, selera yang berbeda, cara berpikir berbeda, cara tidur yang berbeda, bisa membuat sesuatu yang rasanya tidak nyaman. Tapi tetap harus dengan yakin dan percaya, saya sudah berdoa, Tuhan tidak salah memberikan pasangan yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdoa, sungguh-sungguh berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya.
Joyalah pemberkatan nikah ini bukan sekedar seremonial, tapi sungguh-sungguh Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika Anda berdua sungguh-sungguh minta, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kekuatannya, kasihnya, anugerahnya, berkatnya kepada orang yang bersungguh hati mencari Dia. Jadi saja Anda berdua saat ini sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Nanti setiap berkat yang Tuhan berikan, saudara terima dengan iman. Dan biar hal itu tergenapi dalam hidup mempelai berdua, Anda berdua. Saudara dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Allah memberikan pasangan, memberikan jodoh, memberikan penolong dalam hidupnya. Dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik. Mestinya masa depan Anda berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih semangat, lebih sehat, ya, lebih bergairah, mestinya seperti itu. Tapi tidak semua pernikahan itu berjalan seperti apa yang Tuhan rancangkan. Ada yang pada rumah tangganya, suasananya bukan suasana Taman Eden, ya. Pertama kali pernikahan diciptakan di Taman Eden, dan tetapi tidak sedikit rumah tangganya bagaikan medan perang. Jadi suasananya panas, suami istri saling menyerang, saling menyakiti. Suasananya jadi panas, tidak menyenangkan. Tapi tidak sedikit saudara, rumah tangganya kayak rumah perkabungan. Ada kesedihan air mata, lalu sunyi, gak ada kehidupan. Tapi kalau Anda berdua sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka rumah tanggamu bagaikan Taman Eden. Hasilnya seperti itu saudara, ya. Betul, dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, karena di situ ada hadirat Tuhan. Anda berdua ingin bahagia? Maka saudara dari gereja itu rindu setiap jemaat yang diberkati. Kerinduan gereja, supaya setiap jemaat itu benar-benar memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dan bagi mereka yang mau menikah maka dibekali. Ya. Ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, ada pemberkatan, lalu juga gereja juga memberikan konseling dan juga kadang-kala mengadakan retreat pasutri. Tujuannya supaya apa? Supaya rumah tangga anak-anak Tuhan sungguh-sungguh diberkati dimanapun mereka berada, sehingga orang bisa melihat bahwa inilah rumah tangga orang Kristen. Bukan karena rumahnya ada gambar salib, bukan ada gambar Tuhan Yesus, tapi spirit, atmosfer yang ada seperti Taman Eden, rumah tangga yang rukun, yang harmonis, sehingga orang lain bisa berkata, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Karena pernikahan Kristen sudah standarnya standar ilahi. Satu laki, satu wanita, tidak mengenal poligami, poliandri. Lalu diikat di dalam kasih. Itu adalah ciri khas daripada kehidupan rumah tangga orang Kristen. Sehingga orang bisa melihat, ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Setiap kita dimanapun kita berada, orang mengenal kita sebagai anak Tuhan, bukan karena aksesoris. Ya. Bukan aksesoris pakai anting-anting salib, pakai kalung badonya salib, lalu tato salib, bukan itu. Tetapi melalui hidup kita, mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia, maka dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku Anda, menjadi salah satu koleksi buku Anda, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Silakan duduk. Saya ajak Anda berdua mengawali hidup rumah tanggamu, ya juga dengan firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang hitam. Dari bawah aja. Ya. Sebenarnya satu saat Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama, orang yang belajar tentang Allah saudara. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Mana hukum yang paling penting di antara 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan? Dan kalau Tuhan Yesus menjawab salah satu, ini memang pertanyaan yang mencobai, menjebak saudara. Kalau Tuhan Yesus menyebutkan salah satu,
Bahkan mereka berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Tetapi 10 hukum Taurat itu sama pentingnya. Dan Tuhan menghendaki semua umatnya melakukan 10 hukum Taurat ini saudara dengan benar, dengan baik, dengan sempurna. Tapi saya mau katakan satu pun kita tidak bisa saudara. Apalagi 10 hukum Taurat, satu tidak bisa. Saudara boleh pilih saudara. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya saudara. Ada 10 hukum Taurat. Mana yang bisa saudara lakukan dengan benar? Saya akan tunjukkan bahwa kita tidak bisa saudara. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya Yusuf dan Adelia, jujur ya? Yusuf pernah enggak kurang ajar sama bapak ibu, sama papa mama? Pernah. Adelia? Pernah berontak, sering malah ya. Sudah, tapi siapa yang ngajari kita seperti itu? Tidak ada. Karena firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir sudah jatuh dalam dosa. Jadi saya dan saudara semua orang-orang berdosa. Tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat ini. Satu pun tidak bisa. Yang sederhana, hormatilah orang tuamu. Kita saja tidak bisa saudara. Nanti besok anakmu juga gitu. Nanti tidak ada yang ngajari. Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Ada? Siapa gurumu yang ngajari kurang ajar? Tidak ada. Tabiat dosa itu sudah ada. Jadi dia sperma laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Nanti tidak usah diajari, nanti dia kurang ajar sendiri, nanti bohong sendiri, ya, nanti nyuri, sudah sekalian. Kalian pacaran berapa lama? 4 tahun, jujur ya Yusuf, selama 4 tahun pernah enggak dusta sama Adelia? Ayo pernah, Adelia pernah, PKW duit pembohong loh. Sudah tidak bisa saudara ya. Suami istri, ada yang jadi suami berani berkata, aku tidak pernah dusta sama istri. Yang jadi istri berani berkata, aku tidak pernah dusta sama suami. Tidak ada saudara. Jadi artinya apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Semua mengalami kematian. Ada berdua ingin bahagia, taati firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ditanyai, hukum mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, ada hukum-hukum itu banyak orang Yahudi ya. Selain 10 hukum Taurat ada hampir 600 hukum lebih saudara. Bagaimana kita mau menghafalkan saudara. Tapi kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Itu menentukan sikap hati kita kepada Tuhan. Apakah benar kita itu memiliki hati yang takut akan Tuhan? Apa betul kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu Maha, Tuhan Maha Kuasa? Satu, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau seseorang saudara masih hidup dalam dosa, artinya dia tidak takut akan Tuhan. Saudara mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Misalnya selingkuh. Mungkin pasangan hidupnya tidak ngerti, seisi rumahnya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tapi kalau dia nekat berarti dia tidak takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang tidak takut akan Tuhan adalah tempatnya adalah neraka. Dan hidupnya tidak pernah bahagia sebenarnya. Tidak pernah bahagia saudara. Orang yang menyembunyikan dosa itu saudara, ya kelihatannya menikmati dosa, tapi dalam jiwanya, dalam batinnya tidak bisa tentram. Tidak bisa tenang saudara. Demikian juga saudara kalau ada orang korupsi saudara. Mungkin dengan berbagai cara bagaimana supaya dia tidak ketahuan. Dan benar mungkin tidak ketahuan oleh manusia. Tapi tetap Tuhan tahu. Jadi nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Benarkah kita miliki hati yang takut akan Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan?
Saudara, Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Allah terlebih dahulu mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan, saudara. Tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Allah sudah buktikan kasih-Nya pada kita semua. Firman Tuhan berkata, saudara, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan tidak ada satupun yang benar. Maka Allah sendiri, firman-Nya rela datang menjadi sama dengan manusia. Dia datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, yaitu untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan dia bayar dosa kita dengan darah dan nyawanya. Sehingga Yosef dan Adelia, pada hari engkau bertobat sungguh-sungguh dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada hari itu engkau harus nyadari kamu dibeli dengan harga yang sangat amat mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Kita berharga bukan karena kita orang baik, bukan karena kita berjasa, tetapi karena kita sudah dibeli dengan harga yang sangat amat mahal. Dan ketika engkau nyadari, saya sudah dibeli dengan harga yang sangat amat mahal, aku sudah jadi milik Tuhan. Lalu pasangan hidupku juga milik Tuhan, maka rumah tanggaku milik Tuhan. Nanti sudah seisi rumah kita juga milik Tuhan. Kalau kita menyadari demikian saudara, maka fokus hidup kita sudah jadi milik Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nomor 1, jadikan Tuhan menjadi pusat hidupmu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi diawali segala sesuatu saudara, cari Tuhan terlebih dahulu. Jangan cari yang lain saudara. Kita belajar seperti Daud saudara ya. Daud itu saudara sekalian dia jadi raja. Tapi begitu dia bangun tidur saudara bukan mikiri kerajaannya bagaimana saudara sekalian. Tapi yang nomor 1 dia bangun tidur adalah dia cari Tuhan terlebih dahulu. Dia pagi hari begitu bangun, aku menata persembahanku dan menanti-nantikan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan di pihak kita, saudara, apa sih yang menjadi penghalang bagi kita sekalian? Nomor 1, jadikan Tuhan menjadi pusat Anda berdua. Begitu bangun tidur, nah, saya mau tanya, Yosef bangun tidur, apa yang kau lakukan pertama kali? Bangun tidurku terus mandi, bukan itu ya. Tetapi apa yang kau lakukan? Nah, cek HP, buka HP. Nah, Adelia? Benar, mengucap syukur dulu. Oh, mengucap syukur dulu, cari Tuhan. Sudah kalau sekarang saudara sekalian, memang tidak lepas kita dengan HP ya. Kita mengakhiri hari-hari kita ya. Dengan menutup dengan mencas HP baru tidur, betul ya? Saya juga gitu saudara ya, kalau malam hari lihat terus kemudian cas HP baru tidur ya. Sekarang puji Tuhan ya, tidak meledak. Ya walaupun sudah full bisa mati sendiri saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan selalu seperti itu. Nah kalau ngecasnya dekat tempat tidur, masa begitu terbangun, sekarang kebanyakan orang sudah tangannya begini masih tutup mata aja sudah cari HP-nya. Kalau sudah dapat dibuka, kalau dia buka sudah lalu buka Instagram, Facebook, WhatsApp saudara, lalu baru doa. Gak bisa konsentrasi saudara, sudah terpecah pikirannya. Tapi dahulukan terlebih dahulu Tuhan sebelum segala sesuatunya. Cari Tuhan, masih fresh, masih kosong. Terlebih dahulu cari Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkata, orang yang menomorsatukan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti juga demikian saudara. Jadi nomor 1, jadikan Tuhan pusat hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengawali hidup kita dengan terlebih dahulu, cari Tuhan, maka sepanjang hari kita ada dalam pernyataan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Itu hukum yang pertama, kualitas hubungan kita. Itu menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, menentukan kualitas rohani kita. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sudah dalam hidup ini Tuhan berkata, kasihlah samamu. Nah, siapa sesama kita? Siapa sesama? Sesama Adelia, siapa? Siapa sesamamu Yosef? Siapa? Hah? Siapa?
Ya, semua manusia. Bukan Yosef, sesama saya cuma Adelia. Lainnya bukan sesama nanti ya. Semua manusia, kasihlah sesamamu titik. Ya, semua manusia, termasuk yang menfitnah kamu, termasuk yang menipu kamu, termasuk yang merugikan kamu, yang bully kamu, yang jahat dengan kamu. Tuhan berkata, kasihlah semua manusia. Artinya saudara, orang Kristen tidak boleh punya dendam. Orang Kristen harus mengampuni siapapun mereka, apapun yang mereka perbuat, sejahat apapun, tetap mengampuni. Apa yang Tuhan perintahkan pada hakikatnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Orang kalau tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan ya hal-hal yang tidak baik saudara, hatinya nyaman saudara. Apalagi suami istri. Kan bisa terjadi perbedaan, terjadi perselisihan, kemudian mungkin sempat ngomongnya menyakitkan atau ya menyinggung, ya, tetap harus mengampuni. Kalau tidak menyimpan, firman Tuhan berkata, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak pemarah. Buang semua. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sekalipun ya dibully, mungkin ada yang nipu, penfitnah, berkati saudara. Tuhan perintahkan. Karena begini, apa yang Tuhan perintahkan selalu untuk kebaikan kita. Jadi ketika kita berdoa untuk orang-orang yang memang menjahati kita, kita memberkati mereka. Kalau mereka tidak layak menerima berkat itu, balik pada kita saudara. Tapi kalau kita ngutuki saudara, dan kebetulan orang yang dikutuki itu sudah bertobat, minta ampun pada Tuhan, malah dia berdoa untuk kita. Saudara sekalian, kutuk itu tidak kena dia, malah balik kepada kita. Jadi saudara, Tuhan ngajarkan, apa yang kau ingin orang lain perbuat, perbuatlah itu lebih dahulu. Jadi kalau kamu ingin dihormati, hormati dia terlebih dahulu. Kalau engkau ingin dihargai, hargai terlebih dahulu. Kalau engkau ingin dikasih, kasih terlebih dahulu. Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang positif kita lakukan dulu. Tapi kalau iman yang lain, sisi negatifnya. Kalau kamu tidak ingin ditampar, ya jangan nampar. Kalau kamu tidak ingin dihina, ya jangan menghina. Itu sisi negatifnya saudara. Tapi kalau Tuhan selalu, apa yang harus dilakukan? Jadi demikian, dalam kehidupan Anda berdua besok menentukan bagaimana Anda berdua menjalani hidup itu. Ya. Nanti kualitas pernikahanmu. Nah pertanyaan saya, pernikahan itu bukan sekedar pemberkatan lalu pesta pernikahan, tapi realita kehidupan Anda sehari-hari, ya, dalam kehidupanmu sehari-hari. Adelia, setelah kamu jadi istri, ya ini bayangkan kamu sudah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk Yosef? Melayani dan menolong Mas Yosef. Melayani dan menolong Yosef. Saya tanya, kalau kau lakukan hal itu, kira-kira Yosef itu bahagia apa enggak? Oh sangat bahagia, ya harus gitu. Orang menikah harus gitu ya. Jadi istri begitu, kalau memiliki spirit seperti itu, kamu dapat aku bahagia. Kamu akan sangat bahagia. Pasti yang dipikirkan adalah supaya suamiku bahagia. Yosef, kalau kamu bahagia enggak dapat istri Adelia? Sangat bahagia. Oh, sangat bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk Adelia? Saya akan bertanggung jawab, saya akan memimpin, membimbing keluarga kami untuk selalu taat, selalu takut akan Tuhan. Tanggung jawab ya. Bentuk tanggung jawabmu apa? Saya akan mengajak selalu keluarga kami untuk selalu taat, selalu taat kepada Tuhan. Diajak ke gereja ya beribadah, ini kan kayak apa-apa mau. Ya mencukupi kebutuhan. Iya, cukupi kebutuhan. Itu saudara ya tanggung jawab utama seorang laki-laki bekerja memenuhi kebutuhan seisi rumah. Iya, itu menjadi pemicu masalah kalau laki-laki seorang suami tidak kerja. Sudah itu adalah benih masalah dalam kehidupan rumah tangga. Sehat loh ya, kalau sakit beda cerita ya.
Tapi kalau saya tidak kerja, itu jadi masalah saudara. Dan laki yang malas kerja itu banyak membuat masalah. Karena dia bermasalah dengan dirinya. Karena dia bermasalah dengan dirinya dan itu akan menimbulkan masalah di sekitarnya. Ya, orang malas itu nanti seperti itu sudah. Karena sebenarnya dia minder ya. Kan harus kerja, tapi karena dia tidak kerja, dia jadi minder. Nah, supaya menutupi minder, dia galak sama istrinya, keras sama keluarganya, supaya punya rasa mereka takut, ya, supaya menghargai. Tapi dengan cara kekerasan, nah, seperti itu. Tapi kalau suami yang bekerja, dia mencukupi segala sesuatu, dia percaya diri, beda. Dia apalagi kalau mencintai keluarga, dia senang ketika dia bisa memberikan, bisa memberi ada sebuah kebanggaan. Ada rasa bahagia, rasa senang. Ketika bisa mencukupkan, ketika anaknya minta saudara memang butuh ya, misalnya butuh laptop, wah sudah kerja, dia berjuang, begitu bisa memberikan, orang tua itu senang ya, melihat anaknya itu mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ya, kamu sudah kerja, lalu saya mau tanya ya, berapa sih yang kau berikan dari hasilmu? Sebagian atau semua? Ya, masa untuk saya, mana untuk saya saudara, ya pasti untuk pasanganmu. Ya. Seluruhnya. Semua, benar semua. Oh iya, semua. Ya, masalah keuangan itu seringkali jadi pemicu di dalam kehidupan rumah tangga. Paling baik adalah dikelola bersama-sama. Kalau kebetulan dua-duanya kerja, sama-sama memiliki penghasilan, paling bagus adalah dikelola bersama-sama. Tidak harus punya rekening jadi satu. Masing-masing punya rekening tapi sama tahu berapa yang dimiliki, dikelola bersama-sama. Kalau sampai ada sesuatu yang salah, tidak akan nyalahkan satu dengan yang lain. Namanya dikelola bersama-sama. Kalau misalnya beli apa sesuatu atau apa ternyata tidak bagus, ya tidak usah nyalahkan satu dengan yang lain. Karena memang dikelola bersama-sama. Dan itu juga menghindarkan saling salah paham. Karena uang itu saudara sangat-sangat menentukan. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu di situ hatimu. Kalau suami istri sehati sepakat ya uang itu dikelola bersama-sama dalam keluarga, hatinya di situ. Nah, sama-sama akan ada untuk keluarga. Jadi yang penting dalam kehidupan adalah kehidupan kita sehari-hari. Buat orang yang kau cintai bahagia, maka kita akan bahagia. Maka Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani saudara. Kita ingin bahagia seperti itu saudara. Jadi pernikahan akan bahagia ketika kita membuat seisi rumah kita bahagia. Jadi suami, dia ingin hidupnya bahagia ketika dia bisa membuat istri dan anak-anaknya bahagia. Demikian juga seorang istri. Dia akan bahagia ketika dia bisa membuat suaminya senang dan anak-anak senang saudara. Bahagia. Perhatikan saja, kalau rumah tangga sampai tidak bahagia, hal ini karena egois saudara, karena ego. Nah itu yang menjadi masalah. Nah, cerita ini saya jadi ingat saudara ya, kemarin pagi, Jumat pagi saya ngisi mesbah doa pagi, saya buka saudara sekalian, atau diajak lihat neraka. Ya. Lalu ini satu rombongan diajak lihat neraka. Lalu di neraka di situ dia dilihat satu ruangan yang besar, lalu di situ ada meja yang besar, di atas meja penuh dengan makanan. Dan orang penghuni neraka itu semua ngelilingi meja makan itu saudara ya. Dengan wajah yang sangar-sangar, yang kereng-kereng, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian ya. Jadi dari wajah itu terpancar seperti itu. Lalu saudara lonceng dibunyikan, mereka boleh mengambil sesuka-sukanya. Tapi masalahnya tangannya itu tidak bisa nekuk gini saudara. Tangannya itu hanya bisa lurus saudara. Maka berebut makanan, ambil yang mana disuka berebut, tapi tidak bisa makan saudara. Semakin tidak bisa makan, semakin jengkel, semakin marah, semakin akhirnya ribut, kacau semua. Jadi tempat itu kacau. Nah, kemudian diajak ke tempat yang namanya surga. Sama, ruangan yang besar, meja panjang, penuh dengan makanan. Lalu penghuni surga itu sudah berdiri mengelilingi meja.
makan itu semua, tapi wajahnya sukacita, tersenyum semua, senang semua, happy semua, bahagia, terlihat bahagia semua, happy semua. Lalu lonceng dibunyikan, wah mereka sorak begitu. Lalu mereka ngambil bukan untuk diri sendiri, kasihkan temannya. Kasih temannya, saudara sekalian, saling dulang. Mereka sukacita, mereka berbahagia. Nah, rumah tangga saudara mau seperti apa? Neraka ketika engkau egois. Mementing diri sendiri, aku tidak peduli yang lain. Yang penting saya suka, saya senang. Terserah kamu tidak suka ya terserah. Mementingkan diri sendiri. Maka rumah tangga akan jadi seperti neraka. Tapi kalau engkau rumah tangga seperti surga, aku ingin orang lain bahagia. Seperti Tuhan, aku datang untuk melayani. Mereka saling melayani. Bahagia saudara. Bahagia. Jadi suami, aku ingin istriku bahagia. Jadi istri, aku ingin suamiku bahagia. Jadi orang tua, aku berjuang anak-anakku jadi anak-anak yang berhasil. Jadi anak saudara sekalian, juga aku ingin supaya orang tuaku bangga. Kan dia akan berjuang jadi anak yang berprestasi. Jadi saudara, intinya kalau kita belajar, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Itu yang jadi dasar dalam hidup kita. Kalau kita berjalan dengan demikian, pastilah masa depan kita diberkati dan bahagia. Pernikahan adalah sebuah perjalanan dimulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang mengingatkan pada saya dan saudara sekalian, tambah hari, tambah kita juga tambah tua saudara, hidup bersama-sama sampai menjadi tua bersama-sama, ya. Jadi lemah bersama-sama, jadi elek bersama-sama. Jadi terus saudara sekalian sampai satu kali kita dipanggil. Nah, ketika bangun dengan baik, saudara pasti meninggalkan satu kisah yang indah, ya. Nah, ini orang tuanya Yosef, papa mamanya Yosef, bisa berdiri sebentar. Iya, saya minta mic-nya, bisa kasih mic. Bisa saling berhadapan. Iya, berhadapan. Saya mau tanya, sudah nikah berapa tahun? Coba Pak. Tahun berapa menikahnya? Menikah tahun 94. 94? Ya. 31. Ya, 94, 31 tahun. Iya. Dikaruniai anak berapa? Ada 2 anak. 2. Ya. Ini yang Yang pertama. Ini mantu pertama? Iya. Iya. 31 tahun sudah berjalan, saya mau tanya, dulu dijodohkan apa dapat sendiri? Oh, dapat sendiri. Masih ingat kapan pertama kali bertemu? Ya, masih ingat. Oh, masih ingat di mana pertama kali? Di depan kos. Oh, di depan kos. Kosnya siapa? Oh, kosnya suami. Oh, gitu. Dia lewat di depan. Oh, diliwat. Oh, dekat. Tetangga saya. Oh, tetangga. Tapi saya orang kos. Orang kos. Dia sering lewat, Ya, begitu. Betul. Terus akhirnya Anda datang ke rumahnya dia. Enggak, dia yang ngeser saya dulu. Waduh. Wah, saya mau tanya, Bu, kok ngeser dia karena rambutnya dikuncir itu? Oh, dulu enggak. Dia pinter main biola aja dulu Oh, awalnya. gitu, pinter main biola, tertarik gara-gara main biola ya. Lama-lama cinta. Oh, lama-lama cinta, ya itulah peribahasa Jawa. Kulino, sekolah kulino. Kamu bersyukur karena kamu punya bakat bisa main biola. Anakmu bisa main biola? Puji Tuhan bisa. Oh, bisa. Tapi Adelia enggak tertarik karena itu ya. Beda cerita. Ya, beda cerita ya. Ya, sudah 30 tahun hidup bersama-sama. Silakan Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Jangan lihat saya, lihat istri. Terima kasih sama istri. Terima kasih. Sayang. Iya. Iya, sudah. Ya, silakan istri yang suka ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih juga sayangku sudah mengasihi aku selalu. Iya. Terima kasih. Saya lihat ya rumah tangga kalau bahagia itu awet muda dan wajahnya berseri-seri. Kalau reuni
Begitu sudah 30 tahun tidak pernah ketemu, terus berkumpul gitu, lihat wajahnya bisa kelihatan. Oh kalau wajahnya cepat tua, oh ini pasti banyak masalahnya, ini rumah tangganya banyak kacaunya. Terutama itu rumah tangga, saudara. Rumah tangga itu yang banyak mempengaruhi jiwa. Tapi kalau rukun, wajahnya itu berseri-seri, bahagia. Ya, saya jujur ya, Bapak Ibu ini rukun apa banyak ributnya, gak usah dijawab. Paling tahu, anak paling tahu. Orang di luar bisa pura-pura rukun, ya, harmonis, tapi di dalam anak itu paling tahu bagaimana bapak ibunya. Ngerti juga ya, mana yang paling galak ya. Ya Pak, 30 tahun sudah bersama-sama, silakan Pak, istri dicium. Iya, loh, saya ajak riwe kembali. Karena saya senang dari pernikahan bukan hanya anaknya menikah, tapi kembali suami istri. Kembali riwe kembali. Kenapa saya tanya? Bagaimana ketemu itu membangkitkan cinta kembali. Ya cintanya dikembali lagi. Mesti kembali kada kasih mula-mula setelah sekian tahun, lama-lama bisa seperti terbiasa. Sehingga jadi kasih itu juga bisa menjadi tawar, dingin. Tapi Tuhan berkata harus kembali pada kasih mula-mula. Kasih mula-mula ya kapan? Ya pertama kali jatuh cinta itu kasih mula-mula. Ya, silakan Pak dicium. Nah, ingat pada waktu pertama kali mencium istri itu ya. Entah di mana saya tidak tahu. Ya, silakan. Iya. Saya percaya Yosef senang, anak senang. Ketika lihat papa mamahnya rukun. Nanti cucu-cucu juga suka lihat opa omanya rukun. Ya. Itu yang dikehendaki sebuah pernikahan. Itu yang Tuhan rencanakan rukun. Silakan duduk. Ini Bapak Ibu Adelia juga ya. Silakan berdiri ya. Iya. Pak, menikah sudah berapa lama ini Pak? Sebentar ini. 20-an tahun. 20 tahun lebih. Kurang lebih 20 tahun. Ya. Dulu kenal sendiri apa dikenalkan? Kenal sendiri. Oh, kenal sendiri. Iya. Kalau menurut Bapak, paling menarik Ibu di bagian mana Pak? Dari wajahnya? Lehernya Pak dulu. Oh lehernya. Dulu itu lehernya kecil, panjang gitu. Oh leher. Oh dulu. Oh dulu. Iya. Karena ikut Bapak, terus karena diberkati, dia bahagia. Iya. Ya toh, diberkati, bahagia, ayam tentrem. jadi tambah berat badannya. Iya, sehingga tapi tidak masalah Pak. Ya dulu, ya dulunya kecil jadi agak gede. Ya, tapi wajahnya Ibu sukacita ya, bahagia. Ya sudah 20 tahunan, ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih ya Ma. Namanya Bapak. Iya. Iya, ini ya orang mencintai urung disuruh mencium sudah nyium ya saudara. Iya. Ibu mau mengucapkan terima kasih silakan. Bapak terima kasih sudah menjadi suami yang luar biasa. Menemani sampai anak-anak masuk dalam pernikahan adalah satu anugerah terbesar. Di mana mereka mencapai cita-citanya. Dan terima kasih sudah menjadi suami yang sangat-sangat sabar. Dan memberi kesempatan untuk Mama selalu melayani. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya, saya percaya Delia senang ya punya orang tua. Kita semua demikian saudara. Saya ajak ketika kita hadir di tempat berkatan bukan sekedar kita hanya lihat mempelai, tetapi kita sendiri kembali dengan kehidupan rumah tangga kita. Supaya apa yang Tuhan rencanakan, rancangkan satu kehidupan rumah tangga adalah lebih baik daripada ketika sendirian. Sekalipun dalam membangun rumah tangga pasti ada masalah, ada persoalan yang bisa terjadi. Tetapi tetap berdua di dalam Tuhan pasti lebih bahagia. Satu kali saya ketemu jemaat, lalu nyapa saya, dia masih gendong anak satu masuk dituntun, terus saya tanya gimana rumah tangganya, baik-baik saja? Oh baik-baik Pak. Lalu saya tanya bagaimana, banyak masalah? Istrinya jawabnya cepat banget saudara ya, banyak Pak gitu loh. Nah, saya tanya banyak masalah? Iya Pak banyak masalah. Lalu saya tanya kamu bahagia sebelum menikah atau sesudah menikah? Lalu dia diam sebentar,
Lalu berkata, ambil tersenyum, ya senang sudah menikah Pak. Loh katanya banyak masalah. Benar Pak, banyak masalah. Tapi lebih senang menikah. Karena firman Tuhan berkata begitu. Sendiri ya kurang baik, berdua menjadi lebih baik. Sekalipun ada masalah, ada badai, ada tantangan. Tapi lebih baik karena ada teman untuk bersama-sama, hidup bersama-sama. Seperti peribahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Ringan sama jinjing, berat sama dipikul. Nah, mesti hidup berjalan bersama-sama, pasti akan membawa kebahagiaan. Nanti Anda berdua baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22, katakan itu Tuhan memberikan prinsip istri tunduk pada suami dalam segala hal. Seperti jemaat tunduk pada Tuhan. Pada seorang istri tunduk, dia bahagia. Ketika dia bisa menghargai suaminya, dia bisa menghormati suaminya, dia bisa bergairah dengan suaminya, dia bisa mesra dengan suaminya. Dia menikmati kebahagiaan. Tapi kalau seorang istri sudah tidak menghargai, dia tidak bisa lagi mesra dengan suaminya. Dia tidak bisa lagi melayani dengan baik. Tapi perintah firman Tuhan untuk seorang suami, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi, kasih yang rela berkorban. Begitu seorang suami mengasihi istri, dia berjuang untuk istrinya, untuk kebahagiaan istrinya, pasti dia bahagia. Dan dia menikmati hidupnya. Karena ketika dia melihat orang yang dicintai bahagia, dia akan bahagia. Demikian juga, hai anak hormatilah orang tuamu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas daripada pengorbanan orang tuamu. Mungkin orang tuamu mungkin tidak sempurna. Tetapi kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Demikian juga ketika engkau Tuhan karuniakan anak-anak. Kau punya tanggung jawab, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka jadi pribadi-pribadi ilahi, anak-anak yang perkasa di dalam Tuhan. Anak-anak ilahi, anak-anak takut akan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau 4 hal ini kau lakukan, maka rumah tanggamu pasti akan menjadi kokoh dan diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Kita bisa ditaruh dulu, saling berhadapan. Saling berpegangan tangan. Ya. Dengan bersyukur, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangan, tapi lihatlah sisi yang baik. Dan buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum kalian dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus, terlebih dahulu kalian berdua akan menyatakan ikrar janjimu. Mari kita landasi dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Yosef Pradana Hutamadi dengan Adelia Adiantari Meliano, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan juga tukar cincin dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati cincin pernikahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus Anda berdua dapat mengenapi setiap ikrar janji. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Yosef Pradana Hutamadi. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Joseph Pradana Hutamadi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Adelia Adiantari Meliano yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan.
Demikianlah janji saya. Amin. Demikian kita telah mendengar ikhlas janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Adelia Andiantari Meliano. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Adelia Andiantari Meliano menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Joseph Pradana Hutamadi yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian dan ketulusan, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Yosef, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Adelia dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian saya beri kesempatan juga kepada Adelia, kenakan cincin ini ke tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Yosef dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyatukan Anda berdua dalam kasih Tuhan. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikhlas janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir dan tangan Tuhan yang penuh dengan berkat, dengan kasih menyatukan Anda berdua dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Serahkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, seberapa besar kau mau buka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Saat ini dua insan yang Kau kasihi, Joseph Pradana Hutamadi dengan Adelia Andiantari Meliano, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk kegagalan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan,
biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Yosef Pradana Hutamandi dengan Adelia Adiantari Meliano di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Yosef, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau yang membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Adelia, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengadam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkati rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Luar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdiri, memulai berdoa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua sudah jadi suami istri. Yosef, engkau sebagai suami, engkau suami yang sah, kau berhak membuka cadarnya. Sebagai simbol keterbukaan, sejak hari ini Anda berdua terbuka, tidak telanjang dan tidak menjadi malu. Artinya terbuka dalam segala sesuatunya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan buka cadarnya. Ya, demikian Anda berdua sudah jadi suami istri. Ya, saya berikan kesempatan kepada Anda berdua untuk menyatakan kepada kita semua bahwa kalian sebagai suami istri. Ya, saya beri kesempatan kepada Yosef terlebih dahulu. Ya, katakan kepada kita semua bahwa Adelia adalah istrimu. Istri saya Adelia, Adelia istri saya. Kalau tidak Adelia bukan istri saya. Ya, silakan sekarang Adelia. Suami saya Joseph, Joseph suami saya. Kalau tidak Joseph bukan suami saya. Iya. Demikian mempelai berdua sudah saling menyatakan sebagai suami istri. Silakan Adelia pegang pundak suamimu, tangan dua dengan mesra. Dan silakan Joseph pegang pinggang istrimu. Silakan Joseph berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, keningnya pipi kiri kanan. Cinta itu lama-lama
Tante Adelia yang cium suami. Ya, tapi bibir istri tidak apa-apa. Ada cap bibirnya, tapi bibir istri tidak apa-apa. Kalau bibir yang lain tidak boleh ya. Itu sah. Ya. Dari gereja akan memberikan akte. Sudah berdua, sudah sah menjadi suami istri. Ya. Silahkan bisa ditaruh dulu atau silakan kalau mau memberi buah sulung ya silakan bersama-sama bergantian pendukung. Memberikan persembahan buah sulung dengan ucapan syukur dengan tulus maka menjadi benih yang diberkati Tuhan. Silakan mempelai datang pada orang tua, silakan datang pada orang tuanya Yosef ya. Yosef di hadapan Bapak, ucapkan terima kasih sama Bapak kalau sampai hari ini, silakan. Semuanya. Papa sudah menjadi ayah yang sangat baik buat Joseph. Terima kasih sudah mengajari, sudah mendidik, mencukupi apa yang Joseph butuhkan dari awal hingga sampai saat ini, hari ini, di hari pernikahan anakmu ini. Terima kasih Bapak. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Masih mau nyampaikan? Ya. Ya Yosef, kami sebagai orang tua mungkin kami merasa sudah maksimal, namun kami juga menyadari ternyata masih banyak kekurangan. Untuk itu kalau selama ini kami sebagai papamu maupun mamamu banyak melakukan kesalahan, kami juga mohon maaf. Tapi satu hal yang kami percayai, kebahagiaan ada pada kehidupan kalian nantinya kalau kalian tetap takut akan Tuhan. Itu pesan papa dan mamamu. Jadilah lelaki sejati, bertanggung jawab, terbuka. Bahasa Jawanya Dadio Satrio, ya le.
izin menambahkan what you said. Pesan Mama, sayangi Adel, lindungi dia, bertanggung jawab atas semua hidupnya, setia selalu, bahwa dia selalu datang kepada Tuhan. Kasih dia selalu, berkati, doakan setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan dan pekerjaan langkah hidupnya. Andalkan Tuhan senantiasa. Itu dari Mama. Selamat berbahagia anakku sayang. Dan Tuhan memberkati kamu luar biasa sampai selama-lamanya. Silakan Joseph dan Adelia sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Silakan Joseph kepada Mama. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Adelia. Adelia di hadapan ibu, di hadapan mama. Kehidupan Dea dari kecil sampai sekarang. Terima kasih Papa sudah menjaga Mama dan juga memberi Dea adik. Terima kasih untuk keluarga yang bahagia yang Papa ciptakan di keluarga kita. Dan juga terima kasih Mama untuk segala pengorbanannya, untuk segala kasih sayang dan kasih setianya untuk kita. Maaf kalau selama ini dia belum bisa kasih yang terbaik. Tapi dia selalu mengusahakan.
apa yang bisa membuat bahagia Mama dan Papa. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita sampai nanti kita terpisahkan oleh maut. Terima kasih. Ya, Mama atau Papa mau kasih nasihat, silakan. Iya, aku teruslah berjuang untuk rumah tanggamu. Ya. Takut akan Tuhan. Selalu sabar ya. Selalu terbuka. Dalam rumah tangga tidak ada yang ditutupi. Apapun yang jelek ataupun yang baik. Harus saling menerima, saling memaafkan. Ya. Jangan sampai bikin satu yang lain sakit hati. Ingat tuh ya, saling setia. Papa tidak bisa beri apapun untuk kalian kecuali kasih sayang. Ya. Dan selalu berjuang untuk keluarga. Semoga kalian berdua bahagia selamanya. Beranak pinak lah. Yang banyak. Sehat, pintar-pintar. Ya. Maafkan Bapak Mama jikalau selama ini mungkin banyak salahnya, banyak kurangnya. Ya. Maafkanlah Papa, Mama. Itu juga Yosep ya. Sekarang Papa telah sangat-sangat bahagia karena sudah diikat ke suatu pernikahan. Aku bisa ayam, bisa lega, bisa lilo aku. Ya, selamat menempuh hidup yang baru. Terima kasih. Ya. Silakan, mulai sungkem sama orang tua. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan mempelai duduk kembali.
Kepada mempelai berdua Joseph Pradana Hutamadi dengan Adelia Andiantari Meliano, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kalian bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah Yosef dan Adelia. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Joseph Pradana Hutamadi dengan Adelia Andiantari Meliano. Kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan berkati perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Hari demi hari Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses. Tuhan juga karuniakan keturunan yang membawa kebahagiaan. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanannya tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga segala apa yang dikerjakan. Tuhan berkati keuangannya, kesehatannya. Tuhan juga berkati kesempatan untuk melihat keturunan dari anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua, biar senantiasa ada dalam kasih dan anugerah berkat-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua. Aku dan